Nah Pak, mungkin ini ada teman-teman ini Pak yang tertarik ini budidaya cacing. Nggih. Nah, kalau datang ke sini bisa ya Pak? Monggo, monggo. Saya terbuka Mas. Berbagi ilmu Mas. Oh gitu ya. Berbagi ilmu saja. Jadi kalau kita bisa berbagi, bisa menyenangkan orang lain, itulah tujuan kita. Jelas. Siap. Tujuan kita di sana. Jadi bahkan pasar pun akan saya bantu. Pemasaran pun akan saya bantu. Iya, ya. Jadi saya bina mulai dari nol sampai ke pemasaran akan saya bina di sana. Oke. Nah, mungkin ada teman-teman yang bingung Pak. Mulainya dari mana? Atau harus menyiapkan tempat dulu atau gimana Pak mungkin? Ya, yang jelas tempat dulu Mas. Tempat dulu. Tempat dulu, proses proses transportasinya yang enak, yang bagaimana supaya kita tidak ribet dalam suatu pekerjaan gitu loh. Jadi kondisi media ya satu harus bersih supaya kita nyaman, kita seneng berbudidaya. Tempatnya kotor, berantakan, kita kan nggak seneng juga. Iya. Jenuh ya gitu. Jenuh. Tapi kalau tempat kita bersih, tempat kita nyaman, pasti kita akan selalu senang. Bahkan nongkrong-nongkrong pun senang. Bahkan di sini kan tempatnya orang nongkrong ini. Ya ini tempatnya orang nongkrong teman-teman. Padahal dekat dengan ini. Kalau ini bau kan nggak mungkin orang senang nongkrong di sini, tuh Pak. Iya sih, betul Pak, betul. Ya. Kalau datang sendiri ke sini nggak bau loh teman-teman. Meskipun makanannya cacing itu dari kotoran ternak. Ini kotoran sapi. Iya. Pak, di sini kan kotoran sapi ya Pak ya. Mungkin ada teman-teman yang pelihara kambing, domba. Itu perlu kan Mas, perlu dihancurkan dulu, diproses untuk menjadi cair dulu Mas. Itu perlu waktu. Tapi kalau kotoran sapi langsung Mas, begitu 2-3 hari sudah cair dia. Gitu loh. Iya. Bahkan kotoran sapi itu langsung diberikan ke media enggak apa-apa Mas. Cuma memang masih menunggu juga. Dia kan padat Mas. Iya. Padat dan amoniaknya kan masih tinggi. Masih tinggi. Jadi menunggu itu juga terurai baru dia akan didatangi oleh cacing. Tapi kalau sudah berbentuk cair, begitu kita siramkan sudah rebutan sudah makanannya. Cacingnya rebutan. Makanya 1 hari sudah. Kemarin kan jenengan datang ke sini kemarin ya. Iya. Ini kasih makannya sudah seperti ini 1 hari nih Mas. Iya. Berarti volume cacing ini dengan volume cacing di sini lebih banyak di sini. Oh gitu. Ini habis sudah kan ya. Inilah. Pak, berarti ini ibarat biaya operasional itu sangat minim. Sangat minim. Makanannya nggak beli toh Mas? Iya, nggak beli sih. Nggak beli, kita tinggal ngambil. Orang-orang kotoran ke kandang sapinya dibersihkan seneng toh Mas? Iya sih, betul. Kita tinggal ngambil aja, bahkan menawarkan, aku cukup bisa nih, punya saya ambil juga gitu. Banyak seperti itu. Banyak ya? Banyak seperti itu. Karena sudah ini limbah kan itu Mas? Limbah, betul. Limbah itu loh. Sebetulnya banyak Mas makanannya cacing itu banyak. Banyak ya. Dari dari limbah buah kayak seorang yang nanam semangka akhir itu ya. Semangka tuh seneng, buah naga, buah-buahan tuh banyak seneng ya Mas. Oh, apkiran buah-buah gitu. Iya. Tapi tenaga kita yang kurang ini perlu tenaga baru lagi. Iya, sudah pakai kotoran sapi nyaman sudah. Iya. Enak betul. sudah gitu. Lebih simpel, praktis ya Pak ya. Iya. Sebetulnya kalau kita kasih makanan tambahan semangka bagus cacingnya Mas. Oh, malah lebih bagus iya. lagi. Dia semakin ada unsur manis. Akan semakin cepat berkembang. Oh, malah cepat gemuk. Cepat gemuk. Manis lah. Iya. Nah, apalagi kan ada makanannya dari blotong Mas. Kalau Malang rata-rata pakai blotong. Blotong itu limbah padat daripada pabrik tebu Mas. Iya. Kalau yang cair kan tetes. Iya, tetes. Molase ya. Molase. Nah, jadi yang padat itu namanya blotong. Itu bagus itu. Nah, cuma kita ngambilnya kan jauh di pabrik gula sana. Iya. Kasingnya berkembang bagus, tapi cacingnya berkembang bagus, tapi casingnya yang kurang bagus. Oh gitu. Dari blotong kurang bagus. Mengeras keras dia. Tidak segembur ini tidak. Oh. Nah, kalau blotong mengeras Mas. Dia cacingnya bagus memang. Cacingnya bagus, cacingnya bagus. Tapi casingnya yang kurang bagus. Nah, kita di sini kan kepingin dapat 2 unsur yang bagus semua. Iya. Casingnya bagus, cacingnya juga bagus. Ini loh yang kita inginkan. Mantap betul. Pak, tadi kan di awal-awal video pernah disinggung
masuknya kadang ke kosmetik, ke farmasi dan Iya. lain-lain. Ya, Itu berarti nanti masih ada pengolahan lagi. betul. Gimana? Jadi kalau untuk ke kosmetik sama farmasi, ini makanannya bukan kotoran sapi, Mas. Oh gitu. Lain Beda makanannya. lagi. Beda lagi. Kalau kotoran sapi ini kan keasamannya terlalu tinggi, banyak bakteri yang kiranya tidak sesuai dengan tubuh manusia, kan banyak seperti itu. Tapi makanannya biasanya orang-orang pakai tuh dengan buah, dengan sayur-sayuran, dengan ampas tahu. Pas tahu. Oh, lebih ke bersih-bersih ya. Ya, ampas tahu kan beli juga kan mahal. Ya. Proses juga lagi, tambah biaya lagi. Kalau saya enggak sudah. Sing golek sing murah-murah tapi tetap hasilnya maksimal gitu. Oh gitu ya, simpel-simpel ya Pak ya? Simpel sudah. Oke. Tapi gitu berarti harga nilai jual cacingnya yang untuk pupuk sama yang untuk kosmetik itu berbeda ya? Beda Mas, beda. Tapi perbedaannya nggak terlalu jauh. Oh gitu. Terlalu jauh. Simpel kok. Sama kok Mas. Kalau saya saat ini menjual di Banyuwangi loh ya. Ini nganu apa namanya, sama lah harganya. Sama. Tapi kalau di pasar luar sudah beda kita. Oke. Beda, ada selisih harganya. Ada selisih. Karena saya kan lebih condong ke pemancingan. Pemancingan kan tetap mahal. Pemancingan, petani gitu ya Pak ya? Iya, jadi tetap mahal. Orang satu gelas aqua itu nyari di luaran kan susah. Nyari cacing. Ya. Cukup 10.000 sudah dapat di sini. Gitu ya. Simpel lah. Iya, simpel Pak. Itulah. Pak, dulu baru awal pertama tabur ini ada berapa kilo cacing ini? Saya taburkan ini 1 kuintal dulu. Dulu 1 kintal. 1 kuintal. Total ya? Total. Total dengan yang di barat itu 1 kuintal 40. Yang di sini 1 kuintal, di sana 40 kilo. Tapi sekarang udah berkembang banyak ya Pak? Ya, 5 tahun Mas. 5 tahun. Sekarang ngunduh-ngunduh itu. Berarti mitranya udah banyak ini Pak? Kalau saya kemitraan ini yang sudah terlepas tuh ada di daerah utara sana, alhamdulillah sudah punya pasar. Sudah, gitu monggo sudah enak sudah. Wongsorejo ya? Daerah utara sama Wongsorejo, daerah Galian sudah ada. Jadi dia sudah punya pasar sendiri. Terus di daerah Karetan, ke barat itu namanya Desa Tambak Rejo, di sana ada juga. Itu sudah mandiri juga, sudah casingnya sudah bisa dijual sendiri sudah, itulah. Oke. Sudah, alhamdulillah sudah berjalan lancar lah semuanya. Sudah ada hasil dari pembinaan lah. Nah itu teman-teman, daripada kan banyak ini teman-teman yang punya ternak Pak. Tapi kan saya lihat limbahnya kan dibuangi gitu aja. Iya, itu sayang sebetulnya. Sayang sebenarnya Pak. Kalau bisa dapat duit, oh iya, kenapa tidak? Kenapa tidak? Jadi artian kalau memang masih belum bisa mencari pasar, saya siap. Oh gitu ya. Siap semuanya. Monggo, nanti akan saya siapkan semua. Soalnya di sini sendiri kewalahan ya Pak. Kewalahan sudah, habis sudah ini. Itulah. Jadi nggak pernah punya stok ini gitu. Pak ini kan sudah 5 tahun nih. Ya, sudah 5 tahun. Prospek cacing gimana Pak selama 5 tahun ini Pak? Mungkin jenengan nggak percaya ya. Saya modal awal tuh 18,5 juta. 18,5 juta. Tapi cukup pakai biaya anak sekolah, sak kuliah. Oh gitu. Mantap. Anak berapa Pak? Kalau boleh tahu Pak? Anak saya 2. 2. Udah lulus semua? Alhamdulillah sudah semua. Sunggara sudah lulus semua, sudah kerja semua lah. Mantap. Itu dari cacing itu Pak? Yang kecil dari cacing. Jadi di waktu COVID tadi sudah tidak ada travel, saya sudah nggak jalan. Jadi untuk biaya semua ya dari cacing, dari pupuknya juga dari cacingnya. Berarti sekarang full fokus ke cacing? Ke cacing sudah. Jadi sudah banyak yang kerja, sudah punya banyak yang ada pekerja lah sudah. Kita tinggal memanage aja sudah. Jadi anak-anak sudah kerja semua, kita nggak perlu dibilang bersyukurlah sekarang ini kita tinggal memanage. Iya. Bisa untuk mengatur kehidupan kita dan untuk kehidupan orang lain itu. Iya, siap. Oke, ya.
Oke Pak, terima kasih. Mungkin itu saja untuk video kita kali ini. Ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang melihat. Ya. Dan kita doakan semoga rezekinya lancar selalu ya Pak ya. Amin. Kita Yes, doakan. wahai. Mungkin bisa buka cabang lagi atau gimana nanti. Mudah-mudahan. Yang jelas ya, kita Ya. cuma bisa berbagi ilmu saja sudah. Siap. Nah, Berbagi ilmu. oke teman-teman. Ini ada peluang, jadi dan semua dibutuhkan oleh petani. Kenapa kita tidak manfaatkan gitu lah, itu aja. Betul. Nah, itu. Ini tidak akan terhenti, Mas. Ya. Casting ini pupuk organik tidak akan terhenti. Pasti dibutuhkan oleh petani. Pasti ilmu pasti sudah nih. Ya, ya. Karena saat ini memang tanah-tanah di kita ini sudah harus perbaikan. Iya. Jadi salah satu yang memperbaiki yang sangat mudah, yang simple, sangat mudah dan hasilnya juga sudah bagus ini dari casing ini perbaikannya. Mantap. Oke. Ya Pak, terima kasih. Itu saja teman-teman untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, lalu subscribe di channel kita Jaring Usaha. Sekian dari kami, salam pengusaha, salam semangat, salam cuan.